lebih fearful-nya kah? Apa sekarang tuh udah mulai ada greedy-nya kah? Apa Om? Yang terjadi tuh apa gitu? Standpoint seperti apa yang kita perlu teman-teman tuh ngerti gitu Om? Jadi kalau kita lihat perkembangan lately ya, kalau kita bicara masalah fearful dan greedy kan kalau dalam kondisi market bagus pada saat semua orang greedy kita mesti hati-hati. Iya. Demikian juga terbalik pada saat marketnya kurang bagus kita boleh greedy gitu kan ya. Tapi ini kan kejadian terakhir ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bukan karena market Indonesia. Yang penting satu, pada saat bullish Anda harus ada di sana dan mesti memaksimalkan. Makanya kalau you menyerah dulu ya selesai udah ceritanya. Nanti pas bullish baru munculnya, pas lagi tinggi sekali baru muncul lagi. Nah, itu nggak pernah bisa berhasil dah. Justru pada saat sulit ini how to survive, how to learn, introspeksi apa yang selama ini kita lakukan. Jadi eksistensi kita masih jalan terus. Pada saat bullish pokoknya kita mesti optimize. Kalau Indonesia kan kita punya problem ada beberapa, nggak cuma satu masalahnya. Nah ini apa ya kan? ini Om? Kita elaborate Ya, nih. kita tahu lah, lagi banyak yang diperiksa. Influencer takut semua. Ini kan Influencer juga masalahnya. Gue ngomongnya gimana? Nah, seolah-olah kalau yang mengenai tentang pemeriksaan ini kan influencer seolah-olah udah dijudge salah. Ya betul. Satu sisi langsung. Padahal begitu. kita tahu perkembangan pasar modal sejak COVID sampai sekarang dahsyat, pertumbuhan investor dahsyat. Siapa sih? Iya. Influencer. Iya. Nggak dihargain kan jadinya kan sepertinya ya. Ya. Jadi harusnya dipilah-pilah lah. Om Bambang. Waduh. Ya, apa kabar? Baik nih Om. Sebelumnya mau ngasih tahu teman-teman dulu Om. Siap. Halo teman-teman semua. Nih kalian beruntung loh. Kapan lagi bisa podcast sama legend ya owner sekuritas. Ini ketiga ya Om? Ya. Terima kasih Ketiga. loh Om. Ini benar-benar ketiga teman-teman. Karena banyak tragedi. Jadi ketiga. Tuh, karena banyak yang terjadi Om ya, gonjang-ganjing. Nah hari ini gue akan fokus jadi host karena pengen belajar juga ya Om ya. Dan tentunya kita hari ini juga nyiapkan settingnya udah ditembak matahari ya Om ya. Biar bisa ngerasain panasnya market dan makro ini ya. Ya. So langsung aja Om, pengen nanya nih sebenarnya. Kita kan selalu ada narasi nih Om. Fearful when other are greedy dan greedy ketika yang lain fearful. Ya. Sekarang itu sebenarnya standpointnya di mana Om? Apakah kita nih harus lebih fearful-nya kah? Apa sekarang tuh udah mulai ada greedy-nya kah? Apa Om? Yang terjadi tuh apa gitu? Standpoint seperti apa yang kita perlu teman-teman tuh ngerti gitu Om? Oke. Jadi kalau kita lihat perkembangan lately ya, kalau kita bicara masalah fearful dan greedy kan kalau dalam kondisi market bagus pada saat semua orang greedy kita mesti hati-hati. Demikian juga terbalik pada saat marketnya kurang bagus kita boleh greedy gitu kan ya. Tapi ini kan kejadian terakhir ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bukan karena market Indonesia secara internalnya sendiri, tetapi kan ada pengaruh geopolitik, pengaruh MSCI yang mendadak, ya kan, yang berubah peta itu jadi berubah. Jadi hal-hal seperti ini yang menyebabkan kita harus menyesuaikan lagi apa sih sikap kita dalam menghadapi situasional yang berbeda seperti ini. Ya. Jadi memang kalau kita lihat kan dunia saat ini fokusnya kan akibat perang di Timur Tengah, ya, Amerika, Israel melawan Iran. Mungkin problem dunia itu yang kemudian dampak-dampaknya lah ya. Kalau Indonesia kan kita punya problem ada beberapa, nggak cuma satu masalahnya. Nah ini apa ini Om? Kita elaborate ini. Satu sama dengan dunia tentang Amerika, Israel dengan Iran. Kedua, problem kedua kita MSCI. Ya kan, yang terjadi mungkin 2 bulan, 3 bulan yang lalu sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Belum selesai, belum final, apa keputusannya juga belum jelas. Yang ketiga adalah kita tahu lah lagi banyak yang diperiksa. Influencer takut semua. Ya, ini kan influencer juga masalahnya. Gue ngomongnya gimana? Nah, influencer, emiten, mau apapun juga lagi pada banyak pemeriksaan. Ya. Sehingga semua jadi galau, semua lagi bingung. Ya.
kita lihat kan seolah-olah kalau yang mengenai tentang pemeriksaan ini kan influencer seolah-olah udah dijudge salah. Ya, betul. Satu sisi langsung Padahal gitu. kita tahu perkembangan pasar modal sejak COVID sampai sekarang dahsyat, pertumbuhan investor dahsyat. Siapa sih? Iya. Influencer. Iya. Nggak dihargain kan jadinya kan sepertinya ya. Hah? Ya. Jadi harusnya dipilah-pilah lah. Mungkin ada influencer-influencer yang memang menyesatkan. Iya, Nah, bukan saya itu. Ya. Ah. Ya, Ya. ya kan itu yang memang harus ditindak. Iya. Ya kan? Tapi kalau influencer-influencer yang membangun, menyebarkan, membuat euforia terhadap market ini sehingga pengenalan pasar modal terhadap masyarakat juga banyak berkembang jauh, ya mesti malah dikasih reward lah. Iya sih. Ya kan, ini Iya. kan orang bingung, takut semua, ngerem semua. Karena nggak tahu, ini kan jangan-jangan salah juga, walaupun udah ngomong bener, ya kan? Iya juga sih. Ya kan, jadi akibatnya pasar modal kita ini sedang dalam posisi banyak ketidakpastian di Indonesia ini. Kira-kira itu yang terjadi, sehingga kalau kita lihat agak mau berkembang, mau rame lagi tuh ngerem lagi, mau rame ada berita bagus sedikit cuman sebentar. Tenang lagi, nggak mau euforianya belum muncul lagi. Oke, mungkin Ya. aku pengen elaborate juga nih supaya aku dan teman-teman lebih ngerti lagi nih Om. Poin 1 kan tadi masalah Israel-Iran, udahlah ya itu ada Profesor Chiang ya. Kita teori konspirasi ini udah banyak nih ya. Ya, ntar aku tanya pendapat Om di belakang dikit. Nah, mungkin aku mau fokus ke yang kedua sebenarnya sama yang ketiga. Nah, yang kedua tadi kita ngomongin MSCI. Ini kan sebenarnya sudah berjalan dari Januari akhir ya. Ya. Januari aku masih inget tuh portonya hijau pekat, Ya. cendol luar biasa. Ya, sekarang merah pekat. Satu hari der gitu ya. Nah, itu sebenarnya perkembangannya sekarang kalau dari kacamata Om sebagai owner sekuritas nih dan orang yang sudah melewati 2-3 cycle kayak gini, what happen nih? Jadi sebenarnya apa best skenario-nya dan apa sorry to say worst skenario-nya. Jadi kita ada acuan nih melihat situasi ini gitu. Oke. Kalau soal MSCI itu, ya menurut kita itu suatu hal yang walaupun terjadi mendadak, toh ujungnya semua orang akan bisa beradaptasi. Ya, ujungnya ya. Adaptasi. Mau MSCI keluar, mau dibuat frontier, juga semua orang adaptasi. Mau nggak mau ya, Ya kan? ibaratnya. Tapi kan memang melalui gejolak yang luar biasa dulu. Betul. Pasti. Jika jadiin frontier, pasti gejolaknya luar biasa lagi. Ya kan? Tapi setelah itu kan kembali lagi. Setelah beradaptasi, bagaimana menangkap opportunity, itu udah sesuai dengan kondisi yang terbaru. Ya, jadi saya nggak melihat itu sebagai suatu halangan pasar modal kita maju. Karena 3 cycle pasar modal tetap hidup ya. Ya, hancur mau kayak apa, tetap bangkit lagi kan. Jadi yang penting kan kitanya eksis, kitanya bertahan, kitanya bisa mengambil hikmahnya, dan menangkap opportunity-nya. Iya. Karena ini adalah kemarin waktu Januari kita ngomong ya Om ya. Gila loh pertumbuhan investor baru retail lagi. Ya Om ya, berjuta-juta peningkatannya luar biasa. Betul. Dalam beberapa bulan, hilang. Tiba-tiba dengan dan apalagi seperti historical data menyatakan bahwa pengalaman itu investor yang pemula itu kan yang saya suka ngomong kan, pasti nggak akan cut loss, tapi diem jadinya. Nanti menjadi zombie, nunggu marketnya bagus lagi baru muncul lagi tuh mereka. Ya kan. Jadi saat ini pasti nanti di sekuritas akan banyak akun-akun yang dormant dulu, bertapa semua udah. Puasa dulu dah. Ya nunggu naik lagi, setelah profit baru take jadi action ada lagi. Gain baru muter lagi. Kalau enggak ya udah diem aja. Nanti akan seperti itu. Nah makanya kita berharap pemerintah dalam hari ini, OJK, bursa harus bisa memahami lah, membantu membangkitkan lagi semangat capital market kita. Om, berkaitan dengan poin 3 yang tadi deh. Kita kan ngomongin thanks to influencer dan mungkin banyak awareness yang terjadi, pertumbuhan retail naik. Tapi ya namanya jalan, pasti ada jalan besar dan jalan sempit ya. Pasti ada begini gitu ya. Nah,
Kalau Om sendiri menyikapi ini, melihat, mungkin dua hal yang aku mau nanya. Yang pertama, kalau kita ngomong kayak gini kan dari kemarin terms yang dipakai saham gorengan. Ya. Ya mungkin yang pertama aku mau tanya, sebenarnya apa nih term saham gorengan? Ya. Menurut Om yang sudah di dalam market, seperti apa sahamnya? Yang kedua, individu seperti apa yang penyampaiannya harus kita perhatikan. Kan tadi Om bilang nih, banyak juga mungkin influencer saham pemula juga mungkin banyak loh. Yang mungkin mereka kira mereka menyampaikan hal yang tepat, ternyata misalnya keliru. Betul. Nah kalau dua ini menurut Om gimana? Mulai dari mungkin term saham gorengan dulu ya? Ya. Gitu loh. Jadi makanya istilah goreng-menggoreng ini kan konotasinya selalu negatif. Iya. Ya, jadi mestinya harus dibuat bahasa yang lebih bener lah ya. Kan di dalam pasar modal itu ada beberapa tipe permainan saham. Satu yang mungkin emiten, rata-rata pasti yang berkepentingan kan pasti emiten. Betul. Ada yang berkepentingan untuk supaya market volumenya terjadi. Sepi ditegorin juga sama pihak otoritas ya kan. Ini kok nggak diurusin, sahamnya nggak ada likuiditas apa. Ramein salah juga karena ternyata terjadi semacam perdagangan Manipulasi semu gitu seolah-olah. ya. Oke. Ya, jadi yang kita lihat harusnya tujuannya dulu. Tujuannya apa? Kalau memang tujuannya untuk supaya wah saham ini seharusnya bagus, hanya volumenya kurang sehingga mereka mengadakan itu, ya dijembatanilah. Dulu kan pernah mau dibuat liquidity provider yang sampai sekarang nggak berjalan-jalan ya. Harusnya dijembatanin supaya memang tujuan utamanya membuat sehat market kita ini terjadi gitu loh. Kan kalau likuiditasnya bagus, sahamnya bagus, memang fundamentalnya bagus, likuiditasnya bagus kan sehat. Betul. Sekarang kalau sesehat apapun itu fundamentalnya, likuiditasnya nggak ada, buat apa juga? Iya sih. Iya kan? Jadi dilihat tujuannya apa. Yang seharusnya memang kita hindarin ditindak adalah orang yang membuat manipulasi pasar untuk mencari keuntungan sesaat dan banyak merugikan orang. Nah itu yang harus ditindak. Ya yang kan? mainnya kurang sopan ya Om? Ya, jadi udah tahu company-nya nggak bagus, dipromosiin, bilang wah kita mau akuisisi apa kayak gimana, terus ternyata nggak jadi, nggak ada, sahamnya udah naik, udah dijualin semua, masyarakatnya nyangkut semua. Nah itu boleh lah, ya itu nggak benar. Gitu, ya. Jadi harus dipilah-pilah dulu. Dan itu ya peran dari otoritas lah yang harus mendapatkan masukan juga dari pelaku pasar modal ya. Ini loh yang kayak begini ya nggak boleh. Yang ini edukasi mengenai ini loh yang bagus loh. Ini yang perlu dihindari yang seperti ini. Iya. Itu kira-kira harus ditindaklanjuti lah, membuat marketnya tambah sehat ya kan. Semua terlindungin. Kalau sekarang kan kesannya seolah-olah apa yang dilakukan melindungi investor, padahal investor lagi babak belur semua loh gara-gara itu. Dilindungin di mana gitu kan? Volumenya hilang. Ya kan? Volumenya hilang, nyangkut, rugi, dibilang dilindungin. Kita juga bingung ya apa ini yang dilindungin. Hah? Ya kan? Iya. Dan mungkin perlindungannya dadakan ya. Jadi yang mungkin dilindungi juga nggak gitu ngerti. Kita dilindungi dari apa sih? Mungkin. Yang pasti kita rugi gitu kan. Yang pasti portonya merah. Om ini pengen nanya sih, ini aku juga pengen belajar. Bisa nggak di-elaborate secara simple? Misalnya aku emiten, perusahaanku bagus nih. Aku sekarang mau IPO. Itu sebenarnya urutannya seperti apa sih? Jadi kan kadang orang mungkin cuma denger kayak, oh iya butuh volume. Oh iya ini tadi kan ada yang bagus butuh volume. Ada yang ternyata nggak bagus malah disuntik volume misalnya. Nah mungkin teman-teman juga harus tahu kita sebagai emiten nih, misalnya sekarang punya company mau IPO. Urutannya tuh apa sih biar teman-teman juga ngerti ini tuh semua bagian dari sebuah sistem yang harus berjalan gitu. Ya, jadi kendala di Indonesia yang seharusnya sudah mulai terurai sekarang jadi ruwet lagi gitu kan ya, adalah perkembangan jumlah dari investor. Karena kalau investornya sedikit, yang IPO itu keluar sedang-sedang. Kalau yang biasa bagus kan asingnya banyak lah ya. Kalau yang problem kan sekarang yang menengah.
Oke. Kalau menengah kan mungkin asing nggak ngeliat tuh. Waduh, company menengah lah, nggak usah. Menengah tuh skala papan ya? Ya, skala papan pengembangan, Oke. bukan papan utama yang size-nya mungkin Hmm. below 100 miliar untuk proceed-nya gitu ya. Kan asing cenderung nggak ikut lah biasanya. Yang asing besar-besar terutama mana ikut. Praktis kan mengandalkan investor lokal. Ya kan? Nah, investor lokal ini otomatis juga adalah harus terjaga jumlah investornya harus banyak sekali supaya market volume-nya akan terjadi bagus. Kalau yang apply cuma sedikit, ya nggak ada volume nanti. Terus yang beli siapa? Akibatnya apa? Hanya fixed allotment-nya aja yang digedein yang ribut-ribut sampai sekarang ya kan. Fixed allotment semua, akhirnya market making lagi. Ini nggak menyelesaikan masalah terus ini. Ya kan? Ya. Karena kalau kita tebar nih, emiten nih, Theo Go Public, kita tebar di market semuanya, nggak ada fixed allotment, semuanya yang makan investor, yang edukasinya masih rendah, euforianya masih baru, udah pasti market listing pertama jualan semua. Oh iya benar. Iya. Lihat Terus profit gimana? dikit, lepas. Dan itu jelek turun, begitu turun disalahin lagi. Wah, emitennya gimana sih? Jadi ini membutuhkan proses. Chicken and egg problem ini sebenarnya. Nah, nanti akan kalau udah marketnya kita memang tumbuh sehat, investornya juga merasa nyaman di pasar modal ini, jelas, fairness-nya jelas, semuanya jelas, itu akan terurai sendiri. Iya. Jadi kalau soal kalau perizinan kan ngikutin semua aja, nggak ada masalah di soal perizinan. Yang problem adalah di second marketnya, secondary marketnya ini yang masalah, pasti. Karena tidak bisa semuanya masuk di papan utama. Jadi kita nggak bisa sedot likuiditas dari asing karena, lah. kalau papan utama kan memang asingnya ikut karena size-nya kan pasti besar. Company udah pasti company besar sekali. Beda. Menengah mainannya agak beda lagi. Iya. Dan dari kemarin kan, apalagi yang papan akselerasi, waduh itu lebih parah lagi kan. Kita jadi bingung sendiri sekarang. Dulu ngapain ada dikasih-kasih, setelah ini diacak-acak lagi juga. Kebayang. Mendingan dulu nggak usah lah gitu kan. Iya, kebayang. Kalau memang mau dikasih ya udah harus siap dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Karena sempat ada era di mana KPI bursa adalah jumlah perusahaan yang berhasil IPO. Iya dong. Karena saya pernah datang ke sana untuk ngobrol tentang ini ya. Betul. Nah, jadi ya itu yang tadi bilang. Sementara marketnya belum siap. Gitu kan? Akibatnya apa? Akselerasi. Ya jadi seolah-olah istilah yang sekarang keluar, semuanya digoreng. Karena pembeli yang benernya kan, ya namanya papan akselerasi, siapa yang mau ikut, yang investor besar mana mau ikut masuk? Pasti nggak ada, gitu kan? Itu belum siap lah, belum masanya seharusnya. Buat pasar modal kita ini kuat dulu, investornya semuanya mengerti, edukasinya udah makin dalam. Kalau dulu kan edukasinya udah banyak, tapi yang diedukasi kan dulu cuman, katakanlah waktu kita ngobrol pertama 800.000 orang, dari 800.000 mungkin 200-300.000 yang aktif. Yang diedukasi kan cuma segitu yang udah mengalami perjalanan panjang. Terus tumbuh euforia sampai sempat 20 juta gitu kan. Ya ini masalahnya yang 18 juta sekian ini belum edukasi nih. Betul. Terus dijejelin semua akselerasi ini semua ya, belum siap semua lah. Oh iya benar. Iya kan? Iya kan, paham kan? Jadinya ini belum siap, udah terburu dimasukkan. Iya. Euphoria base banget ya. Jadi kemarin begitu lagi bullish ya. Ternyata ya itu problemnya, euforia di investor, bursanya juga euforia pengen gue publikin sebanyak-banyaknya. Nah, itu dah problem, dia juga euforia sendiri. Ya, sementara belum siap. Iya. Kitanya yang terima kan belum siap. Benar. Om, kalau gitu sekarang kita sebagai orang, katakanlah yang baru masuk saham tahun lalu deh, ini kan masih ngikutin euforia. Jadi sebenarnya kita harus ngelihat investasi ini seperti apa. Maksudku, kalau kemarin kita kan bercanda ya Om ya, sektor bisnis real nggak jalan, maka money marketnya rame, orang pindahin duit. Sekarang sektor bisnis real belum jalan juga, marketnya rusak juga. Jadi sebenarnya kan kalau secara individu nih, ini kan sangat logis. Duit gue nggak jalan di sini, ya gue ke sini kan. Ya sekarang ini nggak jalan. Kita tuh harus melihat ini seperti apa gitu jadinya.
Ya, kalau saya karena sudah pernah mengalami banyak badai gitu ya. 3 kan Om, Ya, krisis. badai besar gitu kan ya. Badai besar, kalau badai kecilnya banyak gitu ya. Ya saya tetap balik lagi bahwa kita harus menyikapinya dengan mencari wisdomnya. Jadi market ini akan berlanjut lagi. Nanti pasti akan bullish lagi, nggak mungkin nggak akan datang lagi. Selalu Ya kayak kan? gitu. Selalu nggak pernah nggak di seluruh dunia lah. Kita tahu kan yang kemarin ini sempat cerita, semua indeks yang mau Nikkei sekarang 50.000, Dow Jones 50.000 dulu berangkatnya dari berapa? Iya. Dengan badai seperti apapun juga indeksnya sekarang 50.000 loh. Iya. Gitu kan? Artinya kan naik terus. Nah, pasar modal itu adalah suatu indikator dari sebuah negara. Dan jadi, nah kita menyikapinya bagaimana kita bisa eksis sampai di sana. Ya kan? Panjang sampai Ngikutin sana. terus kan. Jadi nggak boleh keburu mati dulu. Saya bilang kecuali bursanya tutup ya selesai. Gitu. Kalau nggak ya kita harus bisa cari opportunity-nya. Opportunity itu selalu ada kok. Nggak mungkin nggak. Ya. Tinggal pinter-pinter lah. Nah disinilah pengalaman berbicara. Gitu. Ya kan? Kalau yang kemarin ini kan kita bilang kan, yang pengalaman jadi bodoh semua, bingung. Ya kalau di sini ini butuh wisdom, butuh pengalaman, calm, menyikapinya bagaimana. Ini udah mainnya heart rate ya Om, udah main jantungnya beda ya. Tapi inilah nggak lama lah kalau perangnya geopolitik ini menurut saya gitu pribadi nggak lama lah. Nah kalau gitu boleh nggak kita berandai-andai? Best skenario itu apa yang kira-kira abis ini bisa jadi indikator bullish? Dan skenario terjelek apa yang kalau memang terjadi kita masih harus mungkin wait and see dulu atau apa? Kalau saya lihat sekarang ini fokus utama pasti tentang perang semuanya, ya karena dampaknya kan harga minyak. Yang di Indonesia nggak terdampak karena tidak dinaikin BBM-nya. Iya. Ya kan? Kalau semua orang bilang terdampak, kita nggak terdampak, nggak dinaikin, ya kan? Ini, tapi kalau saya lihat kan perang ini mestinya menurut saya mungkin berbeda dengan banyak pengamat yang lain lah. Kalau orang pengamat yang lain, Ini versinya Om. ya versi saya Amerika nggak mungkin invasi darat menurut saya. Oke. Gitu kan. Kalau invasi darat pun paling ke Pulau Kark. Karena itu hanya suatu pulau. Kalau kita lihat kan Rusia perang dengan Ukraina berapa tahun nih? Udah 5 tahun kali ya, ya nggak selesai-selesai. Israel masuk ke Palestina itu kayak gajah lawan semut kan ceritanya kan. 2,5 tahun. Dan Israel juga babak belur juga lama-lama, ya kan. Amerika mau masuk ke Iran, saya rasa 20 tahun juga nggak selesai kali, ya kan. Jadi mestinya Amerika tidak sebodoh itu menurut saya gitu lah. Invasi daratnya dia pasti nggak mau karena ujungnya nanti malah dia jadi problem sendiri nanti, baik di dalam negerinya sendiri problem, dampaknya juga makin dimusuhin banyak orang nanti. Sekarang aja kan siapa sih yang nggak musuhin dia? Ya kan even orang Amerika aja musuhin dia, Trump ya. Jadi mestinya nggak lama akan selesai. Nah tinggal bagaimana opportunity-nya kita harus menyikapi. Ini kan tinggal nunggu nanti malam nih. Ini hari Selasa ya. Kita podcast dibuat di Selasa tanggal berapa hari? 7. 7. Trump ancamannya kan nanti malam nih. Jatuh temponya 48 jam. Akan menyerang habis-habisan. Mestinya kalau menyerang habis-habisan pasti kan ke infrastruktur energinya dia, Iran. Mestinya kalau enggak jadi, mungkin akan agak slow down semuanya. Ya kan? Mungkin minyak juga recover lagi. Saya nggak melihat Rusia mau China ikut bantuin Iran, mestinya nggak, kecuali diplomasi aja. Oke. Ya, buat dia nggak ada untungnya juga. Kalau saya jadi sama Iran, sama Rusia, banyak ruginya kalau dia ikutan, ya kan? Saat ini Rusia diuntungkan malah jadi ban-nya minyak. Dia tadinya nggak boleh ekspor, sekarang malah dikasih ekspor. Dia menguntungkan buat dia. Tapi kan dia secara diplomasinya mesti ngomongnya tetap aja kayak membela. Jadi opportunity-nya adalah pastilah malahan. Ya berarti kunciannya tetap di perang ini ya? Ya, yang terdekat.
Setelah itu the second step nanti MSCI, ya kan? MSCI. Masih ada nanti. Dan tapi yang MSCI saya nggak ngelihat inilah. Kita akan beradaptasi lah. Apapun keputusan MSCI itu hanya syok sesaat, sesudah itu semua investor akan bisa beradaptasi. Berarti kita juga sekarang ibaratnya lagi dididik ya. Kita mesti siap. Yang penting jangan ada ini aja. Kalau saya lebih khawatir tentang internal Indonesia. Ya. Ini kan banyak desas-desus mau demo soalnya. Iya. Ya Dari kan? kemarin banyak sekali pemberitaan Ya. itu. Itu yang kita lebih khawatirkan karena itu dampaknya bisa banyak. Ya. Oke. Kalau padahal kan ini kan isu MBG, isu udah bermacam-macam lah, udah makin kemarin ada penyiraman air keras ya. Itu kan menimbulkan banyak gejolak di netizen terutama ya kan. Banyak sekali dan itu agak mengkhawatirkan kalau menurut saya ya. Seperti kayak bom waktu jadinya nih, panas yang dipiara terus. Nah, harusnya kita harus ada solusi lah. Ya problem kita di situlah. Ya udahlah, let it flow. Kita yang penting karena kita dunia kita di capital market ya, kita berkecimpung di sini ya, kita mencari opportunity-nya. Kita berharap semuanya segera lewat lah. Iya, Ya, tapi seperti tadi panas sekali, sekarang udah mulai enak kan. iya. Jadi bentar lagi mungkin enak lah. Amin. Ya, tapi berarti kita sebagai teman-teman juga yang nonton, kita individu semua sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia punya tanggung jawab untuk memilah dan memfilter disinformasi ini ya. Karena gonjang-ganjing ini kan men-trigger kita punya emosi tiap hari beda-beda nih topiknya ya. Ya. Jangan sampai ibaratnya kita ngerasa benar atau kita tertrigger menjadi sebuah kegiatan yang ternyata malah merugikan bareng-bareng, karena ruginya bareng-bareng kan ya. Kalau kita clash kan nggak mungkin yang satu untung yang satu rugi. Pasti ruginya bareng-bareng gitu ya. Nah, sekarang kalau gitu Om, aku mau nanya. Worst case banget. Amit-amit banget. Yang ditakutkan ini bisa terjadi. Apa impact-nya ke dalam capital market? Saya mesti nanya dulu nih, yang ditakutkan terjadi ini yang mana nih? Misalnya tadi kita takut ada perpecahan yang tersulut misalnya. Oh ya, kalau itu Ini worst case ya, ini berandai-andai nih, terjelek banget. itu kita selamatkan diri masing-masing dulu kali ya. Itu udah survival mode ya Om. Baru kita mikir kalau udah tenang lagi soalnya. Jadi itu hal yang kita nggak bisa kontrol soalnya. Jadi Ya udah nggak kebayang ya, juga ya. kita udah nggak bisa mau ngomong apa udahan ya kan. Tapi kita berharap itu nggak terjadi lah. Iya. Saya lihat kan ini masalah problem dari apa ya namanya ya, sosialisasi program yang mungkin kurang. Komunikasinya. Ya, komunikasi problem. Jadi idenya itu bagus, itu tidak terserap oleh masyarakat. Iya. Nggak nyampe lah ibaratnya. Siapa sih yang di Indonesia ini yang stunting itu banyak sekali kok. Kita berhubung kita di kota aja, kita ngomong apa sih nggak ada. Kalau yang di daerah, yang di desa, itu benar-benar memang stunting. Memang benar-benar kekurangan gizi. Ya, kita nggak boleh merasa terhina dengan banyaknya pernyataan survei-survei di luar negeri yang bilang IQ orang Indonesia itu rata-rata 80-90. Itu memang it happens lah. Ya kan? Karena dibuat rata-rata. Kalau kita ketemunya di kota ya tinggi-tinggi lah IQ-nya ya kan. Tapi kalau yang memang gizinya rendah, dan itu masalahnya 70% penduduk kita ada di sana loh. Jadi begitu diambil rata-rata udah pasti ke bawah. Akses pendidikannya aja beda soalnya. Ya, udah segalanya memang beda. Itu memang hal yang harus dibenahin di Indonesia. Om, aku penasaran. Om kan udah 3 kali lewatin krisis ya. Kenapa nggak kepikir ketika Bullies jual aja semua sahamnya udah? Kan balik lagi yang saya pernah ngomong, kita kalau bisa jual di tertinggi itu hoki. Nah, ingat kan kata-kata saya bilang ya, kita kan belum tahu. Kita bilang kalau kemarin secara logik market kita belum mencapai peak-nya, jauh ketinggalan masih di luar.
Iya Potensinya kan? masih besar sekali. Iya, karena banyak sekali saham yang fundamentalnya bagus masih di bawah loh. Oke. Berarti belum Hmm. mencapai ke titik yang kita perlu exit seharusnya. Tiba-tiba kan keluar bertubi-tubi sesuatu yang di luar kontrol kan, Iya, muncul iya, iya. muncul kejadian yang tidak kita duga semua. Iya, iya. Ya kita boleh ingat lah ya tanggal 27 Januari kita Ya, masih itu dimulai kick off-nya. adem sekali. Itu di saat istri saya FOMO sekali lihat porto saya. Iya. Dia beli tanggal 27. Tanggal 28 saya disuruh gantiin, Om. Padahal udah bilang not financial advice. Iya, iya. Ya itu hal yang kita nggak bisa hindarin. Iya, iya, iya. Satu kejadian yang kita nggak duga lah. Iya, iya, iya. Nah, ini mungkin udah kita ngomongin banyak hal tentang negara ya. Aku penasaran sama Om pribadi. Ya. Om kan dulu mulai dari karyawan sekuritas. Nggak apa ya, maksud profesional sekuritas. Ya. Sampai akhirnya menjadi owner sekuritas. Ini kan yang nonton yang karyawan sekuritas banyak nih. Sorry banget, Ya. di kantor Om juga Ya. banyak nih. Ya. Apa sih maksudnya apa yang Om lihat, apa yang Om pikirkan, apa yang Om lakukan sehingga kok bisa ada tangganya begitu gitu. Dan mungkin ini nggak buat sekuritas doang, ini bisa buat semua orang. Tapi kan Om ini contoh nyata nih di depan mataku yang aku lihat buset kejadian gitu. Ya. Apa sih yang sebenarnya? Ya balik lagi ke semua hal kalau kita lakukan dengan fokus dan mau belajar, seharusnya setiap orang punya kesempatan untuk itu. Saya juga main saham kan yang saya cerita, belajar, wah kok kalah begini, saya harus mengambil sikap seperti apa. Jadi kalau saya benar-benar purely juga tanpa modal, dulu kan dari kerja, uang semua dari kerja lah. Ya. Bermain saham, mengikutin perkembangannya dan pada saat bullish memaksimalkan Berarti opportunity-nya. waktu Om kerja sebagai karyawan sekuritas kan pasti udah top up nih. Top Berarti up apa nih maksudnya? top up saham kan ibaratnya kan. Sambil Ya, saya tahun 89 lah ya mulai kerja ya. Saya mulai main saham 93. Main saham Oke. sendiri mulai. Selama Oke. ini cuman advice orang apa Iya. tapi tidak bermain. Tahun ayam. Nah, tidak bermain tanggal lahirnya kali ya. Saya bilang tahun ayam. Saya ayam kecil ini lahir. Ya, jadi setelah 2-3 tahun baru punya duit bener, ngumpulin, kan dulunya nggak punya. Nah, itu berarti Cuman kerja. rutin. Pakai bahasa sekarang dollar cost averaging. Dulu pertama kali saya main saham itu karena saya dapat bonus. Oke. Nah, bonusnya lumayan, Iya. baru mulai main saham. Oke. Dan terus mengalami bullish yang pertama, jadi menang terus, Oke. gitu kan. Terus habis lagi, tapi kebetulan udah sempet jadi aset sedikit, yang lain habis. Terus ngalamin bullish lagi, dari uang pekerjaan lagi, dari bonus lagi, kita main saham lagi. Yang penting satu, pada saat bullish Anda harus ada di sana. Dan mesti memaksimalkan. Makanya kalau you menyerah dulu, ya selesai udah ceritanya. Nanti pas bullish baru munculnya, pas lagi tinggi sekali baru muncul lagi. Nah, itu nggak pernah bisa berhasil dah. Justru pada saat sulit ini, how to survive, how to learn, ya kan? Mengintrospeksi apa yang selama ini kita lakukan, itu salah ya. Jadi eksistensi kita masih jalan terus, ngikutin terus. Pada saat bullish pokoknya kita mesti optimize. Maksimalin semua kesempatan yang ada. Itu Oke. baru bisa jadi. Berarti bukan keluar masuk, tapi bertahan di sana. Iya, karena kalau kita nggak bertahan, kita nggak akan pernah tahu kapan bullishnya. Nanti tahunya kalau udah teman-teman bilang, semuanya bagus, baru mulai pengen tahu lagi, learning lagi, waktu udah ditinggi banget, baru beli. Lewat titik itunya ya. Nah, titik naiknya lewat nanti. Oh. Berarti kalau waktu dulu Om bertahan nih misalnya. Kan misalnya udah lagi mulai jelek. Ya. Ya. Terus titik-titik apa yang akhirnya Om ngerasa, oh ini sudah mulai masuk ke rebound menuju bullish nih. Sehingga kita berani leverage lebih. Kalau kamu tiap hari ada di sana, kamu akan berasa. Kalau kamu nyingkir, kamu nggak berasa. Karena mengikuti perkembangannya Masalahnya kan ibaratnya. kamu begitu turun semua ini, Hilang. semua orang yang saya bilang, Oh. menjadi apatis, Oh. susah main saham, nggak Iya, ini iya. udah stop.
begitu saat bullisnya datang nggak berasa pasti. Nanti berasanya pada saat semua orang ngomong lagi udah jauh lagi. Oh ini Udah muncul resiko lagi. pelajarannya bagus banget. Oke. Ya kan? Itu gunanya kenapa kita harus stay di sana terus. Main boleh dikecilin, tapi tiap hari main aja. Tahu, Yang sekedar penting tetap tahu. di sana. Ya, dia tahu jadi masih ngikutin ya. Dulu misalnya kamu main katakanlah 10, ya sekarang main 1 2 ya nggak apa-apa lah. Yang 1, penting di 2. sana. Iya, karena tiap hari harus tahu. Pada saat dia terbang kamu bisa dari awal ngikutin. Untung saya udah di komunitas Om. Jadi jangan menyerah. Iya. Percaya bahwa ini suatu lahan yang bagus kok. Ya kan, ya kebetulan kamu bilang oh ini saya contoh teman-teman kita juga banyak lah yang sukses-sukses juga banyak, ya kan. Karena mereka masih eksis terus. Tapi ini perspektif yang tidak pernah digaungkan Om. Bagaimana kita bertahan di sana sampai ketika kita aware dengan ininya, kita bisa leverage maksimal. Ya, Karena selama ini ya. semua orang masuk, kayaknya baru bentar jadi barang, Ya. ya kan? Ya. Beres dia hilang, Ya. muncul barang baru lagi. Ya. Nanti, jadi muncul potong gitu loh betul. journey-nya. Jadi yang justru pas lagi kurvanya naiknya kenceng ini nggak pernah ikut. Taunya udah di setengah ke atas terus. Oke. Setengah atau 3/4 di atas baru ngikut terus. Ya. Di bawahnya nggak pernah ikut. Ya. Nah ini problem kalau udah begitu. Oke. Iya. Saya akan jadi sampel yang membuktikan. Saya Wah. ikut terus. Good. Ya, ini udah di sini nih ya. Berarti tinggal gini. Iya. Yang penting kita tabungin leverage-nya ya. Jadi Betul. ketika momennya datang kita bisa tembak. Betul. Semangat lagi loh. Justru Ini dia. Ini dia fungsinya. kalau kemarin baru dapatnya nggak banyak terus habis lagi, tapi pas belum full, Theo kan baru percaya dengan market kan baru, ya kan? Berarti pasti belum kena habis-habisan. Belum. Nah, ya Jangan kan? sampai ya. Ya kan? Punten. Iya. Ya, justru ini artinya suatu pengalaman, Ya. pembelajaran. Jadi dengan pembelajaran ini pada saat nanti naik, kalau kamu masih ada di sana terus, Ada Om kan eksis ikut. terus, itu pasti nggak akan maksimalnya di sana gedenya. Ya. Jadi turun tapi naiknya lebih tinggi, turun Ya, naiknya ya. lebih tinggi. Ya, ya. Grafiknya harus begitu. Ya. Jangan gini, plus ke bawahnya lebih. Iya. Terus nggak mau begitu di atas baru naik Baru, lagi. iya. Wah itu habis dah terus-terusan Iya, gitu. Iya. Ya kan karyawan terus deh jadinya, ya kan yang tadi bilang kan. Bener-bener. Ini teman-teman kita bareng loh ya. Ini biarpun kita lagi sekarang nggak banyak belanja ya karena lagi kondisi kayak gini, tapi pelor kita sih Ya, simpen terus jaga loh. aja, jaga Ini at kondisi the moment, pada Om. saat bullisnya datang. Iya. Kita tahu, merasakan dan ikut. Ya. Ada pelornya juga, jangan Iya. sampai begitu udah bullisnya datang, ya duitnya kagak ada. Udah dialin ke yang lain-lain jadinya, iya. ya kan? Akhirnya nonton lagi. Nah, Ini nanti kita buktikan ya teman-teman. Ini tahun depan atau sekiranya sudah bullish Ya. dan kita lakukan secara konsisten nih bareng Winvest nih, kalian saksinya nih teman-teman. Kita di sini. Nih semua juga nih, ya muka-muka udah pada nggak tahan nih. Iya. Tapi ini pelajaran yang sangat bagus ya Om. ya. Sangat happy mendengarnya karena ini kayak nggak pernah digaungkan ya. Nggak pernah dengar bagaimana bertahannya gitu loh. Ya. Kita cuma dengar potongan cerita naik, Ya. ntar potongan cerita naik lagi, potongan cerita berikutnya naik lebih tinggi lagi. Pokoknya kurva saham turun, dia kayaknya nggak turun aja. The only way is up. Oke Om, ini kan aku pribadi juga udah bertekad nih ya, Ya. untuk mau mengikuti siklus yang tadi. Nah tapi mungkin buat teman-teman semua juga nih Om yang kita mau bareng di sini. Gimana caranya ya kita bisa tetap aware sama update-update ini loh? Karena kan kita juga punya pekerjaan full time lain mungkin. Ya. Atau apa gitu. Ya, kuncinya komunikasi antar kita. Seperti sekarang lah, kamu meluncurkan tekad untuk kita mau eksis, saya mau eksis, mau ini mau ikut. Karena apa? Karena deket-deket kita. Iya ya benar kan? sih, Ya, benar. Bergaul. Ya kan, bergaul Iya. dengan kita. Jadi di sini saya kan juga bareng-bareng sama Winvest, ya kan. Otomatis Winvest kan juga community-nya ada. Nanti kita bisa sharing lah. Pada saat sulit begini kan kita butuh diskusi,
butuh pencerahan, ya kan, butuh suatu apa yang harus kita sikapin dan opportunity apa ke depan yang kita nggak boleh lewat. Ya. Jadi gunanya komunikasi itu terjalin, ya salah satunya harus bareng-bareng duduk. Ya, kayak gini. Ngobrol, entah melalui online Ya. atau melalui komunitas yang kita ciptakan, mau kopi darat, boleh, kita welcome, kita seneng. Sharing lah semuanya intinya. Karena kita nggak mungkin menghadapinya sendirian. Iya sih. Kalau sendirian pasti patah lah. Iya. Ya kan? Tapi kalau bareng-bareng kan kita bisa melihat, oh ternyata ada pandangan seperti ini loh. Iya. Ya kan? Kita bisa ambil hikmahnya. Iya. Dan market saham kayaknya memang market yang harus gotong royong ya Om. Ya. Kalau nggak ada volumenya. Jadi nggak mungkin untung sendirian, ngapain ya? Nggak ada volumenya. Oke, mungkin itu udah wrap sih Om. Aku pribadi hari ini belajar banyak, semoga jadi berkat juga buat teman-teman. So, balik lagi, thank you Om, selalu mau sharing, dan ya kalian tau lah, Om Bambang ini nggak usah diceritakan aja, karena background ini bukan green screen ya. Iya, tapi kita mau sharing hari ini, semoga bisa jadi berkat dan meneguhkan teman-teman punya sikap dalam capital market ke depannya. So, thank you semuanya, bye. Oke. Om, tapi kan belakangan ini jujur ya, dengan fenomena seperti ini, banyak juga influencer yang tadinya mungkin kan nge-share watchlist yang bisa jadi beberapa acuan untuk kita analisa, ngerem semua. Ya. Jadi makin nggak ada acuan. Itu kira-kira gimana sih Om kalau ngeliat fenomena ini? Oke, yang saya lihat nih opportunity-nya ya. Kalau perang kan ini overall semuanya saham ya, kalau naik ya ikut naik semua lah, ini nggak ada ini. Yang saya watch justru tentang MSCI. Oke. Ya. Kalau MSCI ini dari bursa sudah bisa memberikan suatu presentasi yang membuat MSCI mau menerima dan tetap berjalan seperti biasa, cuman dirubah metodologinya. Kita dengarkan kemarin dari yang baru itu tentang concentrate saham tertentu, sehingga salah satunya brand itu ternyata 97%, DSSA sekian persen yang di marketnya. Nah ini fenomena yang akan bagus adalah kita selama ini kan kalau kita lihat kan MSCI kan misalnya jumlahnya fund yang dialokasikan di Indonesia ini 10 gitu. Terbagi dari 10 saham. Ya, misalnya 10 saham. Ada brand, ada DSSA, ada ini. Nah, sehingga porsinya masing-masing misalnya 1 misalnya. Sekarang dengan ini dikeluarkan, karena dengan metodologi baru dikeluarkan, otomatis dari 10 ini kan kalau 3 dikeluarkan, yang tadinya dapatnya 1 jadi 1 lebih semua dong dibaginya. Jadi kita harus bisa menyikapin, mencari opportunity-nya saham mana nih yang ketiban perpindahan dari yang dikeluarkan ini, ya kan? Jadi misalnya contoh aja, kalau katakan saham Bakri itu pastikan saham 1 juta umat, ya 1 juta umat, jadi nggak mungkin masuk daftar yang di-ban oleh MSCI. Demikian juga BCA, Mandiri, BRI, ya plus yang Bakri. Nah, itu opportunity itu kita harus lihat. Mereka kan otomatis mengalokasikan dananya kan pindah ke sana tuh. Betul, nambah jadinya. Jadi akan ada demand nanti muncul di sana. Ya, kalau saya lihat itu kita bisa watch lah. Kalau yang nggak mau blue chip ya Bakri lah. Ya kan, Bakri Group ya memang dia 1 juta umat, free float-nya luar biasa itu. Dan fundamentalnya kan seharusnya mereka bagus. Dulu saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman lah kalau soal saham Bakri. Bakri itu asetnya luar biasa semua, yang jelek cuma harga sahamnya. Dulu. Ya, asetnya itu nggak ada yang nggak super dia.
Tambangnya lihat, batu baranya dia super, emasnya sekarang super semuanya. Dulu yang jelek apa? Harga sahamnya dulu. Nah sekarang kan harga sahamnya udah mulai. Bagus karena mungkin ya dia kolaborasi dengan salah satu konglomerasi kan yang kuat. Jadi lebih ke manajemennya mulai dibenahin. Jadi ya opportunity di sana. Jadi kalau yang lain mungkin nggak berani keluarin watchlist karena memang situasinya sangat risiko untuk ngomong, takut salah. Kalau begitu salah kan dianggapnya wah influencernya nggak kompeten gitu kan. Yang kita lihat opportunity-nya lah. Kalau saya lihat ada opportunity besar dari MSCI ini. Jadi sahamnya apa Om? Langsung di-spill aja kodenya. Ya, seperti yang tadi saya bilang lah, cari-cari yang memang MSCI masuk, yang selama ini masuk, kan banyak ya kan. MSCI masuk karena akan ada porsi-porsi kelebihan masuk di sana. Kalau saya udah bilang kalau yang free float-nya gede, contohnya Bakri Group, ya main di sana oke lah. Saya bilang fundamentalnya oke kok, bertumbuh dia, manajemennya udah memperbaikinya juga bagus, nggak kayak dulu, ya kan. Jadi ya dimanfaatkan aja.